Oke, kita semua pasti punya film kartun favorit dari masa kecil kan? Tapi, pernah kepikiran nggak sih kalau di balik semua keceriaan dan tawa itu, ada pesan-pesan lain yang jauh lebih gelap? Hari ini kita bakal bongkar beberapa teori paling gila yang katanya sengaja disembunyiin di kartun-kartun kesayangan kita. Coba bayangin deh, selama 22 tahun, selama itu sebuah rahasia disembunyikan terang-terangan di sebuah film animasi klasik. Ditonton jutaan anak di seluruh dunia dan gak ada satupun yang sadar. Gila ya, sesuatu bisa disembunyiin selama itu tanpa ketahuan. Nah, sebelum kita masuk ke teori-teori yang lebih liar lagi, kita mulai dulu dari satu kasus yang benar-benar kejadian. Kasus yang memulai semuanya. Oke, kita mulai dari kasus yang 100% nyata dan nggak bisa dibantah. Ini jadi pemicu banyak banget teori konspirasi setelahnya. Kita lagi ngomongin insiden di film The Rescuers. Jadi, apa sih yang kejadian? Ternyata ada gambar seorang wanita tanpa busana yang diselipin di film itu. Cuma muncul dalam 2 kali frame. Jadi ya sekelebat doang, tapi tetap aja ada. Butuh waktu lebih dari 20 tahun sampai akhirnya ada yang sadar dan ini maksa Disney buat narik 3,4 juta kaset video dari pasaran. Kebayang nggak? Terus apa kata Disney? Ya, mereka ngeles, katanya gambar itu disisipin pas proses pasca produksi dan para animator utama mereka gak tahu apa-apa. Intinya sih mereka kayak cuci tangan gitu. Tapi satu hal yang pasti, mereka mengakui insiden ini beneran terjadi. Nah, itu tadi kasus yang udah terkonfirmasi. Sekarang, gimana dengan teori-teori lain yang ya lebih spekulatif? Kita masuk ke dunia pesan-pesan subliminal yang katanya sengaja disembunyiin di film-film Disney lainnya. Coba kita lihat ada apa aja. Ini nih, mungkin yang paling legendaris. Ingat adegan waktu Simba lagi galau terus rebahan di pinggir tebing? Nah, debu yang berterbangan itu banyak banget yang yakin kalau itu membentuk kata SEX. Tapi animatornya punya cerita beda. Mereka ngotot kalau itu tulisannya SFX, singkatan dari Special Effects, sebagai tribut buat tim mereka. Coba deh, kalian lihatnya apa? Tapi nggak berhenti di situ. Poster film The Lion King yang pertama juga jadi bahan gosip. Coba deh perhatiin baik-baik muka Simba di gambar ini. Ada yang aneh? Beberapa orang yakin banget kalau garis hidungnya itu membentuk siluet tubuh wanita. Tentu, sebenarnya ada penjelasan ilmiah buat hal-hal kayak gini. Namanya itu pareidolia. Itu tuh kecenderungan otak kita buat nyari-nyari pola yang familiar di tempat-tempat acak. Kayak misalnya ngelihat awan bentuknya kayak muka orang. Jadi, apa mungkin ini semua cuma permainan pikiran kita aja? Oke, kita geser ke kasus lain yang gak kalah heboh. Sampul kaset VHS film The Little Mermaid. Salah satu menara kastilnya itu bentuknya ya agak-agak gimana gitu. Banyak orang tua yang protes keras waktu itu. Terus si seniman yang gambar ini bilang apa? Katanya dia lagi buru-buru banget ngejar deadline, kerja semalaman, dan sama sekali nggak sadar kalau gambarnya jadi mirip sesuatu. Bisa disengaja, bisa juga enggak. Tapi yang jelas, Disney akhirnya narik dan ganti desain sampulnya. Dari gambar, kita pindah ke suara. Di film Aladdin, ada adegan di balkon di mana beberapa orang yakin dengar Aladdin bisik, "Remaja baik, lepaskan pakaianmu." Serem kan? Tapi Disney langsung ngebantah. Kata mereka kalimatnya itu buat si macan, raja, harimau baik pergi sana. Coba deh nanti kalian cari klipnya. Dengerin sendiri, kira-kira yang bener yang mana? Oke, cukup soal gambar dan suara yang diselipin. Sekarang kita masuk ke level yang lebih dalam lagi. Teori-teori yang menafsirkan ulang seluruh cerita. Mengubah kisah masa kecil kita yang ceria jadi sesuatu yang jauh lebih suram. Siap-siap, karena yang ini benar-benar bisa bikin merinding. Menurut teori ini, Peter Pan itu bukan pahlawan yang ceria. Dia itu malaikat pencabut nyawa. Dia datang buat ngejemput arwah anak-anak yang meninggal, terus ngebawa mereka ke Neverland yang sebenarnya adalah alam baka. Dan The Lost Boys, ya mereka itu arwah-arwah lain yang udah ada di sana duluan. Gelap banget kan? Nah, ini pertanyaan besarnya. Kalau kita percaya teori ini, berarti Peter Pan yang kita kenal sebagai simbol keabadian masa kecil itu sebenarnya adalah sosok penculik? Penculik yang kelihatan ramah, yang ngebawa pergi anak-anak selamanya. Tunggu dulu. Gimana kalau semua ini bukan cuma kejadian-kejadian acak? Gimana kalau semua ini nyambung? Bagian dari sebuah agenda rahasia yang jauh lebih besar dan terencana. Simbol-simbol kayak mata satu atau piramida yang sering dikaitin sama kelompok rahasia kayak Illuminati ternyata banyak banget muncul di berbagai properti Disney.
Ada yang bilang ini cuma lelucon iseng dari para animator. Tapi buat penganut teori konspirasi, ini jelas bukan kebetulan. Ini adalah pesan. Dan dari semua teori, mungkin ini yang paling gede dan paling gelap. Teori ini berpusat di film Monsters, Inc. Bagi sebagian orang, film ini bukan sekedar cerita fiksi. Ini adalah pengakuan terselubung. Teori ini nyambung ke sebuah konspirasi dunia nyata yang sangat kelam, adrenokrom. Idenya adalah ada senyawa kimia yang bisa dipanen dari rasa takut anak-anak yang katanya bisa bikin kaum elit jadi awet muda atau super kuat. Nah, disinilah sambungannya. Alur cerita Monsters, Inc., di mana para monster memanen teriakan anak-anak untuk dijadikan sumber energi, dilihat sebagai sebuah alegori, sebuah metafora atau pengakuan terselubung tentang praktek panen adrenokrom yang katanya beneran terjadi di dunia kita. Jadi, setelah kita bongkar semua ini, dari gambar tersembunyi yang nyata sampai interpretasi cerita yang super gelap, kita sampai di pertanyaan utamanya. Apakah ini semua cuma rangkaian kebetulan aneh, lelucon iseng, atau ada sesuatu yang lebih besar di baliknya? Pada akhirnya, cuma ada dua cara buat ngelihat ini. Tim skeptis bakal bilang ini semua bisa dijelasin pakai logika. Entah itu lelucon animator, kebetulan, atau ya itu tadi, pareidolia. Tapi, tim yang percaya bakal bilang ini semua disengaja. Ini bukti adanya agenda tersembunyi. Kalau kalian sendiri, ada di tim mana? Ya, pada akhirnya mau kita percaya atau enggak, satu hal yang pasti. Teori-teori ini udah ngubah cara kita melihat kartun masa kecil kita selamanya. Dan ini ninggalin satu pertanyaan yang bikin penasaran. Kira-kira apa lagi ya yang selama ini kita lewatin yang sebenarnya ada di depan mata kita?